Bu Adin dari Bandung. Oke. Baik. Selamat pagi. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana, Pak? Bapak Hatibi, Bojonegoro Serang. Silakan Pak Hatibi. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya muliakan, masalah pendidikan memang sangat penting, Kak. Karena satu-satunya pendidikan ini merupakan satu pembangunan, dasar pembangunan bangsa. Oleh karena itu dalam pembicaraan mengenai sistem kependidikan itu harus betul-betul menyeluruh, jangan sebagian-sebagian, di mana ini nantinya efeknya tidak balance antara pendidikan yang satunya dengan pendidikan yang satu. Seperti contoh mata pelajaran IPA. Nah, ini yang penting, saya rasa segala sesuatunya berdasar kepada bahasa. Nah, ini bahasa inilah yang sangat penting. Oke, ya sayang sekali terputus, tetapi poinnya sudah diterima. Oke, saya akan persilakan Bapak menjawab. Saya ingin mungkin dari ujung, dari Pak Reza. Tadi Pak Reza tampaknya ada yang dari Bandung, Bu Adinda, tanya mengenai apakah ada kelas mengenai lingkungan hidup. Ya, sebenarnya seperti yang tadi kami telah sampaikan juga, salah satu program kami di diklat reguler setiap tahun kami memiliki diklat environmental education, dan di situ kami memberikan materi-materi tentang pendidikan lingkungan hidup. Jadi ada ya? Ada. Namun memang konsentrasi kami di sini kebanyakan ke guru sekolah menengah. Namun tahun lalu kami juga pernah melakukan diklat pendampingan pendidikan lingkungan hidup untuk SD. Khusus Jadi, Jawa Barat. Ya, khusus Jawa Barat. Nah, itu kami lakukan dengan mengunjungi pertama guru-guru kami undang ke center kami. Setelah itu fase berikutnya mereka diharapkan untuk dapat mengimplementasikan apa yang telah didapat di sekolah, dan kami di situ selain memonitor juga membimbing mereka untuk apakah yang mereka lakukan ini sudah sesuai track, sudah sesuai jalur atau belum, seperti itu. Oke. Ya. Pak Reza, tadi kan ada 6 tema ajar yang pasti ada setiap tahun begitu ya. Iya. Tetapi berarti ada tema-tema tambahan yang mungkin tematik begitu ya. Disesuaikan dengan regional, disesuaikan dengan keadaan setempat dan lain-lain. Memang seperti itu. Iya, ada. Oke. Ada kegiatan yang kami sebutnya itu istilahnya, menambahin Pak Reza tadi, ada kegiatan yang kami sebutnya namanya kayak community services gitu. Jadi pengabdian masyarakat kami, karena kami ada di Bandung, tentu saja kami ingin juga memberikan pendampingan kepada guru-guru di Bandung lebih baik gitu ya. Jadi yang diceritakan Pak Reza tadi itu adalah pengabdian masyarakat kami bagi guru-guru sains di Bandung, pada waktu itu guru SD. Oke. Nah, ini Bu Eka harus mengulang lagi tampaknya. Websitenya apa, Bu? Bagaimana cara mendaftarnya? Karena ada 2 penanya arahnya ke situ. Ya, kalau diklat reguler kami itu bisa, dan international conference kami bisa bisa didaftar secara langsung lewat www.kitepscience.org. QITEPSCIENCE itu. Hanya nyambung ya, Bu? Nggak ada underscore atau dash? Tidak ada underscore. Hanya sebenarnya kami juga membuka kesempatan untuk daerah-daerah kayak seperti tadi Ibu yang dari Ketapang itu, untuk melakukan customized training. Jadi kami bersedia, misalnya suatu daerah tuh punya inisiatif untuk melakukan diklat, kemudian mengundang kami sebagai narasumber, itu dimungkinkan. For gitu. free? Ya minimal ongkos ya jelas. Tapi itu harus kita bisa diskusikan lebih lanjut ya. Mungkin nanti Ibu yang dari Ketapang itu bisa menghubungi email kami yang ada di website itu, alamat email kami, untuk teknisnya bagaimana gitu. Karena itu mungkin juga salah satu bentuk pengabdian kami ya, karena ya seperti itu tadi, walaupun ada P4TK IPA yang skalanya nasional, tapi untuk melayani guru di Indonesia saja sudah kewalahan pasti kita ya. Nah, KITEP itu selain untuk memberi pengalaman internasional, juga berusaha membantu P4TK IPA untuk host institusi kami untuk melayani guru-guru, kebutuhan guru-guru daerah gitu. Jadi kuncinya di website sekali lagi ya.
www.kitabscience.org. Setelah itu bisa barangkali kalau di Google juga kitab itu nanti keluar alamat Kitab Science. Kitab Science, ya. alamat website kami Oke. ya. Pak, ada 4 penanya tadi. Ada yang sifatnya makro, ada yang beberapa yang spesifik. Iya, terima kasih. Saya kira ya Pak Sanusi, Bu Tia, Bu Adinda tadi dan Pak Atibi. Saya kira ada yang berharap banyak tentang menjadi pusat unggulan. Saya pikir itu harapan besar kepada kami dan terima kasih atas titipan harapan itu. Semoga kami bisa merealisasikannya. Kemudian tadi ada yang menyebut Pak Atibi tentang bahwa pendidikan IPA juga tidak terlepas dari pendidikan bahasa, dan memang betul. Berarti ya di sains juga kan intinya adalah setelah kita menemukan sesuatu harus bisa mengkomunikasikan. Kalau ada sesuatu yang di media kita baca, siswa juga harus bisa memahami ini benar nggak sih gitu. Jadi bahasa itu adalah sangat penting. Dan saya kira kurikulum 2013 yang sekarang dirancang oleh Kemendikbud itu saya kira memang tidak, apalagi di kelas-kelas bawah itu ya, tidak memisahkan mata pelajaran ini, karena siswa baru belajar ya harus dia merasa belajar saja, nggak usah harus tahu nih subjeknya apa. Saya kira kita harus dukung sepenuhnya, walaupun memang kompetensi-kompetensi sains pun harus bisa dibina mulai dari tingkat sangat dasar. Seperti tadi Pak Reza sebutkan, itu sangat menarik bahwa pada dasarnya manusia itu adalah ingin tahu. Nah, sains itu sebetulnya kan itu menggunakan, mengeksploitasi keingintahuan kita itu ke arah yang benar, sehingga menghasilkan produk-produk, menghasilkan pengetahuan yang bermanfaat bagi kita, dan akhirnya bisa kita hidup lebih sehat, kita hidup lebih taraf kehidupannya lebih baik, dan seterusnya. Dan tadi ya, literasi atau melek sains itu memang tidak bisa dilepaskan dari melek bahasa. Kami setuju, dan itu memang para pemimpin di dunia pendidikan dan kebudayaan Indonesia itu sudah memikir besar, sehingga tadi itu memang dalam sekali waktu Indonesia itu mempunyai 3 center untuk peningkatan sains, matematika, dan bahasa sekaligus. Betapa memang visioner para pemimpin kita di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu, karena memang 3 fondasi itu ya, fondasi melek sains, melek bahasa, melek matematika itu adalah fondasi dari kehidupan ini. Mau profesi apa saja, saya kira sekarang ini kan orang mau berprofesi tidak harus related kepada sains. Orang itu melek sains itu sangat penting, karena kehidupan kita dari A to Z di kehidupan kita nggak bisa dilepaskan dari produk teknologi dan sebagainya gitu. Ya. Jadi itu sangat penting. Pak, saya mau nanya lagi nih Pak. Ya. Ini program ini gratis atau enggak? Ya. Tadi Pak Reza menyebut kalau program yang reguler itu memang kewajiban pemerintah Indonesia untuk mendanai. Jadi di program reguler mau peserta itu datang dari Vietnam, kita danai. Jadi termasuk apalagi yang dari Indonesia. Yang dari Indonesia, dari Papua, dari mana saja, mestinya kewajiban kita kalau terseleksi itu kewajiban kita untuk mendatangkan dengan pesawat kalau memang sesuai dengan standar biaya Indonesia gitu ya, sampai tinggalnya, makannya, dan juga ya, dan malah ada uang hariannya gitu. Jadi itu ada standar bahwa dari pemerintah Indonesia bahwa orang kalau ikut training ya ada uang hariannya, ada ini ya kita sediakan sesuai dengan standar yang ada di pemerintah Indonesia ya. Sekedar untuk barangkali makan atau artinya beli sesuatu barangkali selama di Bandung gitu. Kita ada juga gitu. Oke, kita akan lanjutkan Bapak-bapak dan Ibu, namun sebelumnya kita harus jeda terlebih dahulu. Tetaplah bersama kami di Dialog Aktual TVRI. Ya, saudara, terima kasih Anda masih bersama kami di Dialog Aktual TVRI. Kita masih berbicara mengenai peningkatan mutu guru IPA oleh Kitab in Science. Kitab itu Quality Improvement of Teacher and Educational Personnel. Saya lanjutkan kepada Bapak dan Ibu. Saya ingin ke Ibu. Tadi kita waktu off air cerita tentang sudut pandang yang lain. Misalnya memang tentu pemerintah punya keterbatasan.
Tetapi kan stakeholder dari negeri ini banyak, ada pemerintah daerah begitu yang sekarang di zaman otonomi daerah juga punya keleluasaan untuk mengelola keuangannya. Kemudian ada korporasi yang sekarang punya CSR yang juga bisa di-drive ke situ. Sejauh mana Bu kita bisa menjalin kerjasama sehingga ini bisa match gitu? Ya, karena namanya juga customized training kami sediakan itu tentu harus berangkat dulu dari kebutuhan daerah masing-masing. Jadi kita harus berkomunikasi dulu di situ, daerah perlu apa, kami bisa memenuhi apa gitu ya. Kalau klub kita akan adakan kegiatan itu, dan pemerintah daerah juga masing-masing punya pendanaan sendiri ya untuk pendidikan gitu. Bisa guru-gurunya yang dibawa pada kami, bisa juga kami yang kirim resources ke sana gitu. Dan salah satu, kalau untuk CSR, salah satu yang sudah berjalan itu ada perusahaan minyak ya yang punya idealisme untuk meningkatkan kapasitas pendidikan, kapasitas guru terutama ya, guru sains di daerah eksplorasinya. Nah, mereka itu menitipkan di mana tuh, Bu? Di Kalimantan Timur. Nah, itu mereka menitipkan 5 orang. Mereka meminta kami untuk menyeleksi 5 orang sarjana baru, ditempatkan di sana seperti program Indonesia Mengajar itu ya, atau yang sekarang Dikti sedang laksanakan itu 5 orang di Provinsi Kalimantan Timur di pesisir Mahakam yang listriknya hanya baru ada malam gitu. Tapi itu menarik sekali, sudah berjalan bulan kedua dan evaluasinya baik. Yaitu selain kita memberdayakan semangat dalam bidang pendidikan sejak sejak lulus kuliah ya, sarjana-sarjana baru yang punya semangat untuk meningkatkan pendidikan, kita juga memanfaatkan CSR yang punya idealisme di bidang pendidikan. Juga sekaligus kita ingin melihat dampaknya di daerah yang kita tuju, karena kita pakai metode yang kita dapatkan gitu, yang dari luar negeri juga. Dampaknya dari diskusi ini banyak yang telepon, Pak. Jadi saya harus jawab. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Halo, selamat pagi. Iya, tampaknya terputus. Oke. Saya ingin nambahin yang silakan disebut tadi, itu adalah kita kerjasama dengan PT Total Indonesia. Jadi perusahaan yang minyak di bidang minyak dari Prancis yang jadi memang mereka support kegiatan kita ya. Jadi mulai dari tahun lalu kami juga sempat belajar tentang bagaimana metode inquiry di Prancis ya. Jadi di Prancis itu terkenal sudah 15 tahun mengembangkan metode inquiry, dan kita belajar ke sana pada waktu itu dari first hand di Prancisnya, dan PT Total juga support kegiatan belajar kami itu. Dan seperti yang tadi disebut Bu Danti, kita sekarang mencoba memberi warna pendidikan sains di daerah operasi mereka yang sangat remote itu dengan bagaimana pendekatan-pendekatan yang lebih tadi ya, pendekatan sains itu tidak teori saja tetapi bagaimana dipraktekkan, mulai dari mengamati, karena sains itu keseharian kita, diri kita, dan seterusnya gitu ya. Jadi itu yang kita bawa siswa-siswanya itu, dan itu tadi ya, kita merekrut beberapa anak muda yang memang punya dedikasi dan punya keinginan Indonesia menjadi lebih baik. Mereka mau untuk mendedikasikan waktu dan talentanya ya. Oke, Pak Reza, sejauh ini sudah 3 tahun gitu ya ini berdiri. Apa kesulitan mengajar dalam program-program itu? Ada nggak kendala-kendala? Ya pasti ada ya, dan bahasa misalnya? Ya, salah satunya itu. Jadi dari para peserta-peserta yang sempat mengobrol juga, yang sempat curhat lah, dan kadang juga bahkan dari calon peserta yang ingin mendaftarkan diri, mereka melihat bahwa salah satu prasyarat di situ mampu berkomunikasi dengan bahasa Inggris, dan setelah mereka melihat persyaratan itu jadi kayaknya agak menarik diri kembali gitu. Ya mungkin kendala bahasa itu salah satu kendala yang cukup inilah, cukup ada TOEFL tertentu yang memang diminta pada saat dulu pernah kita adakan seperti itu, syarat memiliki skor TOEFL minimal sekitar 450 kalau tidak salah. Tapi ya
ke belakang kami berpikir bahwa sepertinya untuk prasyarat TOEFL itu mungkin tidak begitu kami jadikan hal yang yang penting. Satu-satunya prasyarat yang mutlak gitu ya. Oke. Halo, selamat pagi. Selamat pagi.